Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Olivia Indri Putri dan rekan saya Adi Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Big Data Analysis dengan topik pembahasan implementasi sistem Big Data untuk mendukung kebijakan komunikasi dan informatika. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu perkembangan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara berkomunikasi, khususnya dalam penyebaran informasi. Mulanya, metode komunikasi dan distribusi informasi hanya terbatas pada media tertulis, kertas, surat, dan media elektronik, radio, televisi, dan telepon. Sehingga informasi yang beredar masih sangat terbatas, baik dari skala yang beredar maupun area yang mampu dijangkau, terlebih pada distribusi informasi lintas negara. Masyarakat di suatu negara tidak dapat dengan mudah memperoleh dan mengakses informasi yang berkaitan dengan negara lain, begitupun sebaliknya. Media menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik terkait tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu yang pertama, melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang terakhir ialah menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai dengan arahan Presiden. Pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan cara yang efektif untuk mengelolanya. Terlebih, jika informasi yang dihasilkan dari data tersebut dibutuhkan untuk membantu membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Diperlukan cara yang cepat dan tepat untuk dapat mengolah data tersebut menjadi informasi. Oleh karena itu, prinsip Big Data sangat cocok diterapkan, di mana prinsip data yaitu untuk dapat mengelola data yang sangat banyak dan beragam, serta mengelolanya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat, dengan menemukan pilihan alternatif implementasi Big Data yang cocok diterapkan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya pada bagian media monitoring, diharapkan dapat membantu user terkait dalam membuat keputusan melalui implementasi Big Data. Pada slide kedua, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk mendalami kebutuhan yang ada. Dalam menemukan alternatif implementasinya, penelitian ini menggunakan metode Medified Waterfall. Karena batasan penelitian ini tidak mencakup pembuatan dan implementasi sistem, maka jika mengacu pada Medified Waterfall, tahap yang dilakukan hanya terbatas hingga tahap sistem desain. Oleh karena itu, dengan mengacu pada metode tersebut serta mempertimbangkan batasan penelitian yang ditetapkan, maka pendekatan metode studinya ialah yang pertama, recruitment definition, yaitu perumusan kebutuhan direktorat terkait, perancangan pilihan alternatif yang dilakukan oleh pelatihan tim penelitian, sistem rekrutmen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh FGD, dan perumusan rekomendasi, penguatan pilihan alternatif sistem desain. Baiklah, pada slide ketiga saya akan menjelaskan tentang monitoring media. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen isu, yaitu yang pertama ialah melihat opini publik, dan yang kedua ialah memprioritaskan isu yang perlu diangkat. Yang kedua ialah manajemen reputasi. Yang pertama, memetakan persepsi media dan masyarakat terhadap suatu isu. Yang kedua, menentukan influencer. Yang ketiga, memastikan masyarakat mendapat pesan yang tepat. Dan yang keempat ialah mengukur efektivitas komunikasi. Yang ketiga ialah manajemen resiko. Yang pertama ialah memprediksi krisis komunikasi yang mungkin terjadi, dan yang kedua ialah mempersiapkan strategi komunikasi. Dan yang terakhir ialah perencanaan komunikasi. Bahan evaluasi untuk membuat strategi dan mempersiapkan anggaran di tahun yang akan datang. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang PMEDI, Mass Media Intelligence.
Yang pertama ialah media monitoring. Suatu monitoring topik atau isu yang ada pada media sosial maupun media berita secara sistematis yang memungkinkan pengguna untuk mengakses secara real-time informasi dan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merespon situasi yang penting. Dan yang kedua ialah media measurement and analysis, memungkinkan user untuk memaparkan grafik dengan analisis yang berkualitas berdasarkan hasil yang didapatkan pada aplikasi atau akun pengguna. Dan yang terakhir ialah expert analysis dan reporting. Komedi juga memungkinkan untuk membuat suatu laporan yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lengkap dengan grafiknya. Slide selanjutnya ialah saya akan menjelaskan tentang karakteristik big data. Suatu data dikategorikan sebagai big data bukan hanya karena jumlah data yang besar. Ada beberapa karakteristik yang membedakan big data dengan sistem yang lainnya. Dan yang pertama ialah volume. Sistem big data memiliki volume data yang sangat besar, di mana biasanya melebihi server biasa pada umumnya. Dan data ini akan bertambah terus setiap harinya. Besarnya data bisa mencapai lebih dari 100 terabyte, dan biasanya disimpan di infrastruktur eksternal, tidak di-maintain sendiri. Dan yang kedua ialah variety. Selain itu, big data juga memiliki data yang bervariasi, dengan format maupun jenis data yang sangat beragam, sehingga memerlukan suatu proses khusus untuk dapat mengolahnya. Dan yang ketiga ialah velocity. Big data juga harus dapat mengolah data tersebut dalam waktu yang sangat cepat, agar data bisa bermanfaat tidak hanya karena informasi yang dihasilkan saja, tetapi juga karena kecepatan yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi informasi tersebut. Dan yang terakhir ialah veracity. Informasi yang diolah dari data tersebut agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa dipercaya. Kita juga harus melihat sumber data yang digunakan. Karenanya, pada big data, kebenaran akan data menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis monitoring media. Yang pertama ialah pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan bisa dari media cetak, media elektronik, media online, media sosial, dan riset khusus kantor atau lembaga pemerintahan daerah. Dan yang kedua, implementasi big data atau sentiment analysis. Sentimen terhadap isu positif atau negatif atau netral. Dan S&A, network density, key player atau aktor yang terlibat. Dan yang ketiga ialah analisis, menafsirkan dan memaknai data. Dan yang terakhir ialah research, laporan monitoring media, predictive issue. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan hasil analisis. Yang pertama ialah monitoring isu publik. MIV merupakan bagian dari proses monitoring media yang dilakukan melalui penelusuran headline berita. Kriteria headline yang dipantau yaitu headline berita yang mengandung informasi ataupun isu-isu yang sedang marak diberitakan oleh media. Selama ini proses penentuan isu dilakukan dengan melihat subjektivitas pembaca berita. Jika menerapkan big data dengan metode sentiment analysis dapat mempercepat proses analisis berita dalam pengerjaan laporan MIV dengan menerjemahkan sudut pandang seseorang ke dalam bahasa mesin. Selain sentimen analisis, penggunaan metode social network analysis secara bersamaan juga mampu memperkaya hasil analisis. Salah satunya dengan menyediakan informasi tentang keterkaitan antara satu isu dengan suatu media dengan media lainnya. Proses bisnis baru dalam pengerjaan MIV dengan intervensi, sentimen analisis, dan S&A. Dan yang kedua ialah media content analysis, yaitu merupakan proses monitoring media berdasarkan isi atau konten dari berita. Konten berita yang dilihat merupakan konten dari berita-berita dengan headline terbanyak. Sama halnya dengan MIV, penerapan metode sentimen analisis dan social network analysis (SNA) dapat mempercepat proses analisis serta memperkaya hasil analisis berita. Perbedaan dengan MIV terletak pada objek analisis. Jika analisis MIV hanya mengacu pada headline berita, maka MCA dihasilkan dari analisis isi suatu berita pada media. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Mahendra.
Baik, terima kasih Saudara Kevin. Saya akan melanjutkan presentasi di slide selanjutnya, yaitu tahapan implementasi Big Data. Karena Big Data mencakup area yang sangat luas, maka implementasinya dalam penelitian ini akan dikategorikan menjadi 3 tahap, yaitu IT Manajemen dan Tata Kelola, SDM, dan Sistem, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di bagian IT Manajemen dan Tata Kelola terbagi menjadi regulasi, prosedur, dan pengelola sistem. Di bagian SDM terbagi menjadi SDM untuk membangun sistem, SDM untuk mengelola sistem, dan SDM untuk menjalankan sistem. Kemudian ada sistem terbagi menjadi metode analisis teks, metode sentimen analisis, dan korpus. Slide berikutnya, laporan hasil analisis. Yang pertama yaitu monitoring isu publik, merupakan bagian dari proses monitoring media yang dilakukan melalui penelusuran headline berita. Yang kedua yaitu media content analysis, merupakan proses monitoring media berdasarkan isi atau konten dari berita. Kemudian ada IT Manajemen dan Tata Kelola, terbagi menjadi 2 yaitu IT Manajemen dan Tata Kelola IT dengan framework COVID-5. Slide berikutnya, sumber daya manusia, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, data collection, data yang akan diproses dalam sistem Big Data biasanya diambil dari website, application, program, interface. Yang kedua, data warehouse. Data warehouse karena proses penyimpanannya, pengelolaan, dan pengambilan data dan server akan sangat berbeda dengan database biasanya. Yang ketiga, data transformation. Data-data tersebut dapat dianalisis dengan baik, maka terkadang data-data tersebut perlu diubah ke dalam format lain sehingga memungkinkan untuk dianalisis. Yang terakhir, data analisis, menganalisis data yang sudah diambil dan dikumpulkan sebelumnya. Slide selanjutnya yaitu kombinasi sentimen analis. Pertama, SNA, terbagi menjadi 3 bagian yaitu network density. Kedua ada key player, yang terakhir ada aktor yang terlibat. Selanjutnya ada sentimen analis, terbagi menjadi 1 bagian, sentimen terhadap isu positif maupun negatif dan netral. Yang terakhir ada result, monitoring media, dan predictive issue. Berikut ini adalah contoh gambaran sederhana kombinasi SNA dengan sentimen analis. Social Network Analysis atau SNA. Penggunaan social network analysis dapat diterapkan untuk melihat jaringan yang tercipta antar aktor yang terlibat dalam suatu isu. Sentimen analis, salah satu hal terpenting sebelum melakukan sentimen analis adalah dengan menetapkan subjektivitas pembaca berita. Sebagai siapakah kita akan melihat suatu berita. Slide berikutnya yaitu subjektivitas berita. Dalam hal ini, karena user terkait adalah Direktorat PPI pada Ditjen IKP, maka kita memposisikan diri sebagai pemerintah dalam melihat suatu berita. Suatu berita yang akan dipandang positif oleh pemerintah bisa jadi dipandang negatif oleh masyarakat. Slide berikutnya, pilihan alternatif implementasi Big Data, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membangun sistem sendiri. Yang kedua, berlangganan. Yang ketiga yaitu membangun sebagian. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.